Salam dan bahagia. Nama saya Daniel Aziz Pambudi, mahasiswa Universitas Sarjana Biata Taman Siswa Yogyakarta, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, NIM 2020009013. Saya akan mempresentasikan hasil review makalah saya yang berjudul Organogenesis Tanaman Jagung terhadap berbagai konsentrasi NAA kinetin dan casein hidrolisa secara in vitro. Latar belakang. Di Indonesia, jagung merupakan salah satu komoditas strategi dan bernilai ekonomis serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein yang mensubstitusi beras. Nilai kalori jagung hampir sama dengan beras. Bahkan jagung mempunyai keunggulan bila dibandingkan dengan beras disebabkan jagung mengandung lemak esensial yang dapat bermanfaat bagi pencegahan penyakit arteriosklerosis, yakni semacam penyempitan pembuluh darah. Selain itu, kandungan minyak jagung yang non-kolesterol ini juga dapat mencegah penyakit pellagra atau penyakit kulit kasar. Itu menurut Warisno 98. Upaya peningkatan produktivitas usaha tani jagung sangat bergantung pada kemampuan penyediaan dan penerapan teknologi sistem budidaya yang benar-benar sesuai anjuran, diantaranya yaitu penggunaan benih bermutu, pengaturan jarak tanam, pengairan, pemberantasan hama dan penyakit, kemudian serta penggunaan pupuk. Hal ini mutlak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hara demi menopang pertumbuhan dan produktivitas tanaman jagung. Kinetin merupakan turunan dari hormon sitokinin. Adapun fungsi utama sitokinin adalah merangsang pembelahan sel. Beberapa dari protein dapat berupa enzim yang diperlukan dalam mitosis, proses penggunaan kondisi yang menyertai pertambahan umum yang mengarah kematian organ atau organisme terhadap tersebut mengalami penuaan atau senescence. Hormon kinetin termasuk turunan dari hormon sitokinin yang berfungsi untuk memacu pembelahan sel. Terdapat bukti utama yang menyatakan keterlibatan sitokinin, yaitu banyak jenis sitokinin yang mampu menggantikan sebagai faktor yang dibutuhkan agar untuk menunda penuaan, dan kandungan sitokinin helai daun meningkat berlipat ganda ketika akar liar terbentuk pada tanaman bunga matahari. Kandungan sitokinin pada cairan silem meningkat selama masa pertumbuhan cepat, kemudian sangat menurun saat pertumbuhan berhenti dan tanaman mulai berbunga. Hal tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya pengangkutan sitokinin dari akar ke tajuk mengakibatkan penuaan lebih cepat. Casein hidrolisa merupakan sumber asam amino yang ditambahkan untuk memperbaiki pertumbuhan dan morfogenesis, terutama media yang tidak mengandung ion amonium. Tujuan penelitian ini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh organogenesis tanaman jagung pada berbagai konsentrasi NAA, kinetin, casein hidrolisa secara in vitro. Manfaat penelitian sebagai bahan informasi untuk mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat. Bahan dan alat atau metode penelitian. Yang pertama, bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji jagung, gula putih, air kelapa, aquades, agar-agar putih, auksin kinetin, NAA, casein hidrolisa 70% alkohol, dan 95% alkohol. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu autoclave, LAF atau laminar airflow cabinet, kemudian botol kultur, rak kultur, AC, pH meter, pinset, Bunsen atau lampu pembakar, cawan Petri atau Petri dish, timbangan, label, pulpen, penggaris, kamera, gelas ukur, gelas piala, dan skalpel. Metode percobaan. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri atas 4 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 12 unit percobaan. Adapun perlakuannya yaitu P0
yaitu kontrol tanpa perlakuan. P1 media IMS plus biji jagung plus 1 mili NaA, kinetin, dan kasein hidrolisa. Kemudian P2 yaitu media MS plus jagung plus 2 mili NaA, kinetin, dan kasein hidrolisa. Kemudian P3-nya yaitu adalah media MS plus biji jagung plus 3 mili NaA, kinetin, dan kasein hidrolisa. Metode pelaksanaan. Yang pertama adalah sterilisasi botol dan alat. Tahap yang pertama dilakukan saat melakukan sterilisasi, yaitu mencuci botol, kemudian cawan peti, skalpel, pinset dengan menggunakan sabun atau sunlight sampai bersih. Setelah itu botol dan alat dimasukkan ke dalam autoclave dan tutup autoclave tersebut. Setelah itu nyalakan tombol on. Selanjutnya tunggu autoclave hingga mengeluarkan uap pada salah satu katup autoclave. Apabila salah satu katup autoclave mengeluarkan uap, kemudian katup tersebut ditutup dan diamankan dan diamkan autoclave selama 35 sampai 45 menit. Setelah itu keluarkan botol tersebut dari autoclave lalu simpan di tempat yang steril. Yang kedua yaitu pembuatan media atau MS. Disiapkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan seperti gelas ukur, gula, agar, dan pH. Setelah itu timbang terlebih dahulu agar-agar sekitar 3,5 gram dengan gula 15 gram. Kemudian masukkanlah air kelapa ke dalam gelas ukur sekitar 100 ml. Setelah semua bahan sudah ditimbang, maka ukur dosis masing-masing sesuai dengan dosis yang diperlukan. Kemudian satukan semua bahan jadi satu. Setelah itu ukur pH terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke tempat panci kecil. Setelah pH sudah diukur, maka siap untuk dimasak sampai mendidih, kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam botol yang sudah steril. Kemudian tutup dengan aluminium foil. Setelah itu masukkan lagi ke dalam autoclave. Tunggu sekitar 15 menit. Setelah waktunya sudah cukup, maka botol-botol siap untuk dipindahkan ke dalam ruang yang steril. Kemudian pembuatan media MS antara lain yaitu A. Sterilisasi explant. Explant biji jagung yang akan digunakan direndam dalam campuran larutan D10 yaitu 0,1 gram dalam 100 ml aquades selama 15 menit, kemudian dibilas dengan aquades steril. Langkah yang terakhir yaitu explant dibilas dengan aquades steril selama 3 kali sampai bersih. Kemudian yang B yaitu penanaman explant. Penanaman explant dilakukan di LAF atau laminar airflow cabinet. Sebelum botol ditanami, terlebih dahulu di bagian mulut botol dipanaskan agar kontaminasi terhindarkan. Dengan hati-hati tutup botol selanjutnya dibuka. Kemudian untuk menjaga sterilisasi dari alat, skalpel, dan pinset selalu dipanaskan sebelum digunakan. Plastik penutup botol dibuka, explant diambil dengan pinset steril. Kemudian explant ditanam di atas media. Setelah selesai penanaman, mulut botol dipanaskan kembali. Tutup botol sebaiknya dipanaskan sebelum digunakan untuk menutup. Botol ditutup rapat dengan menggunakan aluminium foil dengan clipboard, kemudian diberi label perlakuan dan disimpan di rak penyimpanan. Yang C itu pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan setiap pagi dan sore dengan cara penyemprotan alkohol ke botol-botol tanaman jagung agar tanaman jagung dalam botol tidak terkontaminasi. Kemudian parameter pengamatan. Adapun karakteristik yang diamati dan diukur yaitu A. Atau yang pertama, umur berkecambah, kemudian hari muncul akar, tinggi tanaman, lebar daun, panjang daun, jumlah akar, panjang akar, jumlah daun, dan bobot planlet. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil, yang pertama yaitu umur berkecambah tanaman jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh kinetin, NaA, dan kasein hidrolisa memberikan pengaruh tidak nyata terhadap umur berkecambah tanaman jagung, sehingga hasil tersebut dapat dilihat pada gambar diagram yang ada diagram kecambah tanaman jagung yang ada pada slide, yaitu P0 4,8 hari, P1 4,8 hari, P2 5,5 hari, P3 4,8 hari. Kemudian yang kedua adalah hari muncul akar tanaman jagung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh kinetin NAA dan casein hidrolisa memberikan pengaruh tidak nyata terhadap hari muncul akar tanaman jagung. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar diagram hari muncul tanaman jagung yang dapat dilihat pada slide. P0 yaitu 4,0 hari, P1 4,0 hari, P2 4,0 hari, dan P3 adalah 4,0 hari. Yang ketiga yaitu tinggi tanaman jagung, cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh kinetin NAA dan casein hidrolisa memberikan pengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman jagung. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar diagram tinggi tanaman jagung yang dapat dilihat di slide. P0 yaitu 14,5 cm, P1 16,2 cm, P2 14,3 cm, dan P3 17,2 cm. Yang keempat adalah lebar daun tanaman jagung, cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh kinetin NAA dan casein hidrolisa memberikan pengaruh tidak nyata terhadap lebar daun tanaman jagung. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar diagram lebar daun tanaman jagung yang dapat dilihat pada slide. Yaitu P0 adalah 1,2 cm, P1 1,1, P2 1,1, dan P3 1,3 cm. Yang kelima adalah panjang daun tanaman jagung, cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh kinetin NAA dan casein hidrolisa memberikan pengaruh tidak nyata terhadap panjang daun tanaman jagung. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar diagram panjang daun tanaman jagung yang dapat dilihat pada slide. P0 yaitu 13,0 cm, kemudian P1 11,0 cm, P2 8,2 cm, dan P3 11,5 cm. Kemudian yang keenam adalah jumlah akar tanaman jagung, yaitu helai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh kinetin NAA dan casein hidrolisa memberikan pengaruh tidak nyata terhadap jumlah akar tanaman jagung. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar jumlah akar tanaman jagung yang dapat dilihat pada slide, yaitu P0 18,0 helai, P1 17,5 helai, P2 16,8 helai, dan P3 adalah 18,8 helai. Kemudian yang ketujuh adalah panjang akar tanaman jagung, cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh kinetin NAA dan casein hidrolisa memberikan pengaruh tidak nyata terhadap panjang akar tanaman jagung. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar diagram panjang akar tanaman jagung yang dapat dilihat pada slide. P0 yaitu 10,1 cm, P1 7,6 cm, P2 5,2 cm, dan P3 adalah 7,6 cm. Kemudian yang kedelapan adalah jumlah daun tanaman jagung, helai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh NAA, kinetin, dan casein hidrolisa memberikan pengaruh tidak nyata terhadap jumlah daun tanaman jagung. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar diagram jumlah daun tanaman jagung yang dapat dilihat pada slide. Yaitu P0 adalah 3,3 helai, P1 3,0 helai, P2 3,0 helai, dan P3 adalah 3,3 helai. Kemudian yang kesembilan yaitu bobot planet tanaman jagung, gram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh NAA, kinetin, dan casein hidrolisa memberikan pengaruh tidak nyata terhadap bobot planet tanaman jagung. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar diagram bobot planet tanaman jagung yang dapat dilihat pada slide. P0 yaitu 2,5 gram, P1 1,8 gram, P2 1,6 gram, dan P3 adalah 1,7 gram. Pembahasan. Pemberian zat pengatur tumbuh NAA, kinetin, dan casein hidrolisa dengan berbagai konsentrasi, yaitu P0 kontrol, P1 1 mili NAA, kinetin, dan casein hidrolisa, P2 2 mili NAA, kinetin, dan casein hidrolisa, P3 3 mili NAA, kinetin, casein hidrolisa terhadap karakteristik umur kecambah, hari muncul akar, tinggi tanaman, lebar daun, panjang daun, jumlah akar, panjang akar, jumlah daun, bobot planet memberikan pengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dilihat dari karakteristik
Dari segi umur kecambah yang lebih dominan berkecambah yaitu P2 dengan nilai rata-rata 5,5 dan terendah yaitu perlakuan P0 dengan nilai rata-rata 4,8 karena dalam ZPT atau zat pengatur tubuh sudah terdapat auksin. Itu menurut Hendaryono 2008 menyebutkan bahwa ketepatan ZPT yang ditambahkan sangat penting dalam organogenesis karena akan terjadi interaksi antara ZPT yang digunakan dengan zat-zat endogen yang terdapat dalam jaringan tumbuhan. Apabila presentasi eksplan tubuh pada media dengan konsentrasi auksin NAA rendah, berarti ada kemungkinan sudah terdapat auksin endogen yang mencukupi. Panjang akar cm memperlihatkan perbedaan yang tidak nyata pada tiap perlakuan. Rata-rata akar terpanjang yaitu P0 kontrol dengan nilai rata-rata 10,1 cm diperoleh dari media MS tanpa auksin karena pemberian auksin yang berlebih akan menghambat perpanjangan akar. Perpanjangannya akar pada perlakuan P0 kontrol bahwa penghambatan panjang akar sejalan dengan konsentrasi auksin yang semakin meningkat. Hal ini didukung oleh Maynard et al. 1991 dan Gatti et al. 1993 yang menyatakan bahwa kelebihan auksin dapat menghambat elongasi akar, yaitu Sulguero 2000 menyatakan pula bahwa auksin eksogen akan menghambat proses elongasi akar yang ditandai dengan meningkatnya jumlah etilen pada ujung akar. Dalam hal ini etilen menimbulkan efek penghambatan pada perpanjangan akar. Jumlah daun helai tanaman jagung pada semua perlakuan tidak berbeda nyata dapat kita lihat pada diagram rata-rata jumlah daun tanaman jagung yaitu P0 kontrol dengan nilai rata-rata yaitu 3,3 helai. Karena perlakuan P0 mungkin banyak mengandung unsur hara, diduga tingginya kadar unsur hara tersebut dapat memacu aktivitas hormonal dalam pembentukan daun. Itu menurut Goldsworthy dan Fisher 1992. Itu menyatakan bahwa pembentukan daun dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan hormonal. Sedangkan dari segi panjang daun, pada perlakuan yang tidak diberikan ZPT P0 kontrol dengan nilai rata-rata 13,0 cm maupun yang telah diberikan zat pengatur tumbuh tidak berbeda nyata terhadap panjang daun. Kemudian perlakuan P0, P1, P2, dan P3 pada muncul akar tanaman jagung dengan nilai rata-rata 4,0 hari. Dari keempat perlakuan menunjukkan bahwa pada hari muncul akar P0 kontrol, P1 dengan 1 mili NaA, kinetin, dan kasinidolisa, P2 dengan 2 mili NaA, kinetin, kasinidolisa, dan P3 dengan 3 mili NaA, kinetin, dan kasinidolisa. Dapat kita lihat pada diagram 2 bahwa hari muncul akar sama dengan nilai rata-rata 4,0 hari, memberikan pengaruh tidak nyata terhadap tanaman jagung karena tanaman jagung telah mencukupi kebutuhan. Saat membentukkan akar dalam tanaman jagung sudah mengandung masing-masing auksin tertentu. Itu menurut Agustina 2002 yang menyatakan bahwa munculnya akar disebabkan oleh masih tingginya auksin yang terdapat dalam eksplan atau endogen, sehingga walaupun ditambahkan auksin secara eksogen dengan konsentrasi rendah akan dapat membentuk akar. Akar merupakan organ vegetatif utama yang memasok air, mineral, dan bahan-bahan untuk pertumbuhan dan perkembangannya tanaman serta menjadi faktor yang penting dalam menyerap unsur-unsur yang terdapat dalam media kultur. Itu menurut Rukmana 2009. Kemudian perlakuan P3 dan P0 pada jumlah akar, gambar diagram yang disajikan yang lebih tinggi yaitu P3 dan P0 dengan rata-rata P3 yaitu 18,8 helai, sedangkan P0 rata-rata 18,0 helai dan yang terendah yaitu P2 dan P1 rata-rata itu P2 16,8 helai dan P1 rata-rata adalah 17,5 helai. Banyaknya akar yang terbentuk diduga diakibatkan konsentrasi auksin yang lebih tinggi.
Penambahan auksin sintetik NaA dalam konsentrasi rendah menyebabkan permunculan akar yang cepat jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol yang diikuti dengan pemanjangan akar yang cepat. Namun demikian, pertumbuhan akar terlihat terhambat karena ukuran akar yang relatif kecil. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Whiteman et al. Yaitu 1980 bahwa aplikasi auksin eksogen pada media kultur dapat meningkatkan inisiasi akar dan pembentukan akar yang lebih cepat, serta mempengaruhi perpanjangan akar jika digunakan dalam konsentrasi rendah. Tinggi tanaman jagung dengan konsentrasi yang paling tinggi yaitu P3 dengan 3 mili NaA, kinetin dan kesin hidrolisa menunjukkan nilai rata-rata yaitu 17,2 cm. Hal ini dapat terjadi karena pemberian dosis kasein hidrolisa yang paling tinggi menyebabkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung juga lebih tinggi, yaitu Widiostuti dan Nurmalinda tahun 2010 menyatakan bahwa kasein hidrolisa merupakan sumber nitrogen organik yang dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan jaringan tanaman. Penambahan lebar daun dan panjang daun dapat kita lihat pada diagram rata-rata lebar daun dari perlakuan yang paling tinggi yaitu P3 dengan rata-rata 1,3 cm. Sedangkan yang terendah terdapat pada perlakuan P1 yaitu dengan rata-rata 1,1 cm karena dalam pemberian konsentrasi yang tinggi sehingga jaringan meristem lebih aktif. Itu menurut Salibrui dan Ross tahun 1995 menyatakan bahwa aktivitas penambahan lebar daun pada tanaman disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem yang menghasilkan sejumlah sel yang efektif sepanjang tepi poros daun dan diakibatkan oleh pembelahan sel antiklinal dan perpanjangan daun. Dapat kita lihat pada diagram dengan perlakuan yang terendah yaitu P2 rata-rata 8,2 cm dan tertinggi dengan perlakuan P0 dengan rata-rata yaitu 13,0 cm karena tanpa pemberian ZPT lebih cepat merangsang pembelahan sel menurut Lakitan 2004. Panjang daun dipengaruhi oleh pembelahan sel yang berangsung secara antiklinak dan pentiklinak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada umur berkecambah yang paling cepat dan perlakuan P2 dengan nilai rata-rata 5,5 hari muncul akar yang tinggi yaitu P3 dengan nilai rata-rata 17,2 cm dan lebar daun yang paling tinggi yaitu P3 dengan nilai rata-rata yaitu 1,3 cm. Kemudian panjang daun yang paling tinggi yaitu P0 dengan nilai rata-rata yaitu 13,0 cm. Kemudian jumlah akar yang banyak yaitu P3 dengan nilai rata-rata 18,8 helai. Kemudian panjang akar yang paling panjang yaitu P0 dengan nilai rata-rata 10,1 cm. Jumlah daun yang paling banyak yaitu P0 dengan nilai rata-rata 3,3 helai. Dan bobot plantlet yang paling berat yaitu P0 dengan nilai rata-rata 2,5 gram. Sarannya itu yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pengalaman baik saat pelaksanaan penelitian adalah diharapkan pada mahasiswa yang akan melakukan penelitian di laboratorium supaya lebih menjaga kebersihan di dalam ruangan laboratorium dan menjaga sterilisasi bahan dan alat supaya tanaman tidak mudah terkontaminasi. Selain itu, mungkin semoga ini bukan saran, ini hanya harapan bagi kita semua. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan praktikum yaitu kultur jaringan ataupun mata kuliah lain dengan secara langsung dan bisa dilakukan secara seksama. Terima kasih. Sekian dari saya, Daniel Aziz Pambudi. Salam dan bahagia.